Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kabar atau ingin ngobrol ringan ngobrol ringan terkait dengan situasi proses penjualan Manchester United di mana masih belum ada kejelasan ya. Sir Jim Ratcliffe yang sebelumnya diinformasikan semakin dekat ini untuk menjadi pemilik minoritas Manchester United senilai 25%. Sampai dengan saat ini belum ada pengesahan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ada beberapa asumsi yang ingin gue bahas di sini. Nomor satu adalah Sir Jim Ratcliffe tentu saja ketika masuk nanti menjadi pemilik minoritas 25%, dia tidak ingin menjadi pemilik yang pasif. Dan ini mungkin berbeda dengan pemilik-pemilik minoritas lainnya di Manchester United. Sir Jim Ratcliffe, fans Manchester United, dia juga punya reputasi yang bagus dan juga tinggi di dunia olahraga tentu saja karena banyak memiliki klub. Ini kan dia ingin punya paling tidak mempertahankan reputasinya yang bagus atau bahkan meningkatkan lagi. Dari situ, apalagi Manchester United, klub ini termasuk yang terbesar di dunia, sorotannya juga pastinya akan semakin luas lagi. Sehingga dia tidak ingin hanya menjadi yang pasif. Artinya apa? Dia ingin juga ketika dia sudah masuk di Manchester United, dia ingin melakukan kebijakan-kebijakan, dia ingin ada secara aktif ya memberikan keputusan terkait dengan sepak bola dan juga sporting. Kan itu yang disebutkan. Hanya saja, gua menilai nampaknya tidak akan mudah nih bagi Glazer. Kenapa? Faktor nomor 2. Tadi faktor nomor 1 ya. Sir Jim Ratcliffe tidak ingin menjadi yang pasif, ingin jadi yang aktif. Dan nomor 2 adalah bagaimana kecenderungan Glazer selama ini. Gua melihat ya, apakah Glazer sebagai pemilik Manchester United tidak ingin melihat Manchester United juara? Enggak. Gua yakin pasti sebagai pemilik mereka ingin supaya Manchester United menjadi juara. Hanya saja pertanyaannya adalah prioritas, prestasi atau bisnis. Dan kalau melihat bagaimana Glazer sampai dengan saat ini, gua melihat atau menilai Glazer ini nampaknya sulit untuk diatur. Dia ingin memegang klub ini secara absolut. Segala hal, apalagi keputusan terkait dengan operasional, mereka selalu ingin terlibat. Dan kabarnya kan demikian. Proses transfer contohnya. Segala kebijakan transfer harus melalui persetujuan Glazer. Dan salah satu kesulitan adalah perbedaan waktu ya kan, bagaimana Eropa dan juga Amerika. Tapi intinya adalah mereka ini ingin selalu terlibat aktif. Dan ini bisa jadi conflict of interest. Ada perbedaan kepentingan, ada perbedaan visi, ada perbedaan bahkan mungkin keputusan yang ingin diambil dengan Sir Jim Ratcliffe. Ini mekanismenya akan seperti apa? Menurut gue ini mungkin salah satu hal yang membuat sampai dengan saat ini belum ada keputusan, belum ada persetujuan. Salah satu contoh besar menurut gue kenapa kok Glazer ini tidak mudah untuk diatur, yaitu masuknya Ralf Rangnick. Ralf Rangnick masuk ke Manchester United, salah satu posisi yang diproyeksikan adalah sebagai konsultan, tapi ternyata tidak berlangsung lama atau bahkan belum mulai. Kenapa? Gue curiga salah satunya bagaimana pernyataan dari seorang Ralf Rangnick yang sangat frontal di media menyoroti bobroknya manajemen Manchester United atau klub Manchester United. Dia secara eksplisit mengatakan ya situasinya sudah jelas ya kan, tidak perlu pakai kacamata, butuh operasi jantung yang besar-besaran dan lain-lain. Dan banyak diinterpretasikan kalau ini tuh yang dituju adalah Glazer. Lalu tidak suka ini. Jadi ada orang-orang yang punya kecenderungan membuat keputusan terkait dengan sepak bola dan arahnya dinilai berbeda dengan Glazer. Glazer nggak suka. Dan Sir Jim Ratcliffe bukan tidak mungkin juga punya visi, cara pandang yang berbeda dengan Glazer untuk Manchester United. Dan sangat mungkin juga inilah yang sampai dengan saat ini ya belum mendapatkan lampu hijau. Secara finansial menurut gue tidak akan ada masalah karena memang sudah sanggup ya kan, dari sisi administrasi pun juga tidak akan rumit karena tidak membeli secara keseluruhan ataupun juga mayoritas, tapi hanya masuk dana ke klub atau ke Glazer, gue nggak tahu. Tapi gue menilai ya mungkin salah satu hal yang alot didiskusikan adalah ya mekanisme nanti akan seperti apa ini.
Bagaimana gue melihat hal tersebut kalau seandainya memang betul ya, ya ini juga memperlihatkan bagaimana kesulitan selama ini Manchester United. Manchester United dengan Glazer menggenggam, mereka tidak bisa percaya secara absolut ataupun juga 100% kepada orang-orang yang menurut gue justru mengerti sepak bola. Kenapa? Besar kemungkinan ada ada pandangan yang berbeda bagaimana seharusnya klub ini berjalan, terutama dari sisi sepak bola. Manchester United selama berapa tahun terakhir tidak pernah memiliki sporting director, tidak pernah memiliki football director. Oke, ada John Murtough, tapi sebelumnya kan tidak ada. Posisi-posisi yang klub lain punya, posisi-posisi yang menurut gua penting untuk mengatur visi langkah klub sepak bola akan kemana ini. Sebelumnya ada Sir Alex Ferguson dan David Gill, dynamic duo yang sangat luar biasa yang melengkapi satu sama yang lainnya. Bagaimana David Gill punya relasi yang luas, dia tahu bagaimana cara menjalankan klub sepak bola secara bisnis dan komersil, sementara Sir Alex Ferguson jelas dia sangat-sangat menguasai bagaimana mengatur klub dari sisi teknis, bukan hanya tim, ya. Dan duo ini sangat luar biasa. Di sepak bola modern ternyata ada posisi lain yang dibutuhkan, yaitu sporting director. Karena dengan semakin majunya perkembangan, ada banyak hal yang harus dikonsentrasikan nih oleh elemen-elemen di klub. Sehingga manajer dan posisi-posisi lainnya ini punya tugas yang lebih spesifik menurut gua. Termasuk juga dibutuhkan posisi untuk katakanlah lebih tinggi untuk melihat situasi di klub, sporting director. Manchester United tidak punya posisi ini. Kenapa tidak punya? Ya menurut gue salah satunya adalah ya Glazer tahu posisi ini bisa jadi akan punya potensi mendikte, dan mereka tidak inginkan hal tersebut. Nah sekarang nih Sir Jim Ratcliffe datang 25%, ingin menggenggam atau mengatur urusan sporting, football. Dan tidak mungkin ini akan menjadi pulau tersendiri, tidak ada hubungannya dengan Glazer, tidak ada hubungannya dengan pos-pos lain di klub, tidak mungkin. Dan ketika akan membuat keputusan terkait dengan sepak bola, terkait dengan sporting, ini siapa yang akan memberi lampu hijau? Gua asumsikan ya, dan gua perkirakan Sir Jim Ratcliffe tidak ingin keputusan seperti ini harus sampai ke Glazer lagi. Karena gue yakin punya potensi akan di veto, akan diselesaikan. Glazer nampaknya bukan tipe yang suka diatur. Mungkin ini juga salah satu kenapa mereka akhirnya menolak tawaran dari Sir Jassim ya kan, karena ada beberapa hal yang dia tidak berkenan dengan Sir Jassim, dan ini berbeda dengan Sir Jim Ratcliffe yang gue pikir lebih lunak. Tapi sekarang dengan dikabarkan kalau dia akan memegang urusan sepak bola, urusan sporting, ini kan tetap akan ada hubungan dengan Glazer. Mekanisme pembuatan keputusan menurut gue ini bisa jadi hal yang membuat sampai dengan sejauh ini alot diskusi antara Sir Jim Ratcliffe dengan pihak dari Glazer. Dan apakah itu berarti Manchester United punya peluang deal ini gagal ya? Ya tetap ada. Gua sih melihat masih 50-50. Tapi ada implikasinya, yes. Apa itu ketidakpastian ini yang membawa sesuatu yang negatif juga kan ke klub. Lihat bagaimana situasi di Manchester United saat ini. Karena hal ini kalaupun jadi, ini akan memiliki pengaruh langsung terhadap beberapa posisi di klub. Mungkin akan ada pergantian, mungkin ada yang keluar, mungkin ada yang masuk. Serba tidak pasti. Dan roda yang berjalan dengan tidak pasti ini memberikan ya konsentrasi tidak bisa sepenuhnya, dan atmosfer pun tidak jadi nyaman, ya kan, tidak positif di klub ini. Dan ya gue harapkan ini segera bisa terselesaikan ya, karena semakin berlarut-larut yang gue khawatirkan ya justru akan mengganggu konsentrasi klub secara keseluruhan. Sebentar lagi contohnya ini akan ada musim dingin, lalu juga kegiatan di musim panas, bagaimana cara mengaturnya dan lain-lain. Sementara banyak posisi masih tidak pasti
di Manchester United, termasuk CEO, Director of Football, dan bahkan mungkin manajer dan staff-staffnya, dan banyak lagi yang lainnya. Dan menurut gue ini mengganggu betul situasi berjalannya klub Manchester United secara operasional. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.